Karena kalau mau potong rotasi si Aulusnya, ini Link bisa ngelakuin satu hal yang di early mungkin udah sering kita lihat. Yes. Ambil purple buff, potong jalan rotasinya, naik Finch Poise ke atas, ambil Kramer lawan kita. Yes, potong satu. Potong satu dan itu bakal nahan Aulus setidaknya di level yang ketiga sebelum dia ngambil Scalizard. Nah. Itu kalau Scalizardnya nggak diambil, kalau diambil dia ketahan di level 3. Terus kalau misalnya orang bilang, Bang tapi kan itu cuma satu bro. Perkara satu itu namanya ada yang namanya snowballing yang dipegang sama musuh. Betul. Dimana musuhnya jadi ngeliding entah satu level, beberapa EXP dan beberapa gold yang membuat akhirnya junglernya kalau di head to head kan tidak Jadi akan tidak equal. Iya. Tidak akan equal. Equal itu imbang ya. Ya, jadi tidak akan adil bisa dibilang Budi Monster. Jadi mungkin orang bilang salah satu jungle tuh cuma iya bang satu doang. Dari satu itu, ingat semua yang besar berawal dari yang kecil. Hah? Iya, kemenangan yang besar berawal dari kemenangan yang kecil. Betul. Kekalahan Pasti. yang besar berawal dari kesalahan yang kecil. Jadi lebih sulit untuk mendapatkan kemenangan karena harus dari kecil-kecil, Lama-lama jadi bukit. lama-lama jadi bukit. Oke, tapi Kagura di pick, mid lanernya udah dibuka nih. Oh. Aku malah mikir kalau seandainya Kagura udah dibuka kayak gini ya, ini malah menjadi sebuah tanda tanya menurut aku karena bisa jadi ini malah ke arah Birul Bude Monster. Ini bisa jebaiting nggak sih? Karena menurut aku pernah bahas ini gimana dari match gold laner itu bekerja. Setidaknya kita tahu bahwa gold laner sekarang kan pada punya damage per second kan, pada punya attack speed dan segala macam. Dan mage itu nggak punya hal tersebut kecuali Harit mungkin. Tapi dengan Kagura dia tuh bisa mengendalikan gold lane-nya agar tidak di-ganking. Yang pertama dia punya flea, yang kedua dia malah bisa nge-outplay. Kalau 1 lawan 2 dia lebih suka gitu loh. Nah, sementara DPS-nya di mana? DPS-nya di Aulus. Damage per second-nya ada di Aulus. Jadi kayak mereka bener-bener poros rotasinya tergantung bagaimana Fearless dapetin level 12-nya. Ya, dan ketika mereka pakai Aulus berarti mereka punya kayak waktu nih prime time-nya. Iya. Level 12 mereka harus ngumpul, mereka harus bisa nyelesain gamenya mungkin. Seperti halnya tadi di game yang pertama. Karena kalau sampai di drag area late game-nya, Link bisa memainkan gameplay yang sangat fleksibel. Dia bisa nge-split, bikin pusing juga dan ngebuat rotasi yang cepat bukan hal yang sulit gitu buat Link. Yes. Sama kalau bisa aku bilang, ini yang harus dipertahankan nama Linknya adalah gimana cara dia bisa mengambil pick over satu persatu. Mau tahu nggak ini kayaknya Swallow Lilia nggak sih? Swallow Lilia. Atau pokoknya Kagura Lilia sih. Lilia, Iya. Feelingku. Feelingku, Lega shoot. deng. Ruby. Kayaknya bisa ngamenin ke samping dulu nggak sih kalau dia nggak mau terlalu terburu-buru. Ya. EXP line-nya dulu. Yes, dia ambil EXP line-nya dulu. Lihat kayak gini, terserah. Yuzong. Popol Kupa. Masih ada DJ Khalid on the floor, jangan lupa Oh untuk iya Dairon. Matilda. Yes, Matilda Khalid. Matilda dan DJ Khalid, apalagi Dairon kita tahu yang bukan Dylan. Kali ini sangat-sangat objektif bermain dengan Khalidnya. Ya kan? Wow. Khalid Matilda. DJ Khalid, 100%. DJ Khalid on the floor. Waduh. Belum pecah loh win rate-nya di MPL season 9. Kenalin, Ah, RBRKB. wow. Salah. Ranger Emas dong. Oh, salah, Kan salah. Anda. Salah. Anda yang selalu excited ketika ada Khalid. DJ Khalid on the floor, bro. Ngedap ya. Ngedep. Dia berdansa, berjoget dengan goloknya. Skimitar. Ya, sekitar. Tapi kalau misalnya aku pribadi, ngelihat ada DJ Khalid ini, ya dengan adanya crowd control yang bisa dimiliki dari seorang RKT, waduh, aku tadi Brody. pengen ngomong, cow. Brody Digi sih. Brody Digi, oke. Digi kan? oke banget. Kayak sisi powernya banyak banget gak sih? Iya Digi oke banget. Digi Popol. Digi Popol? Kan Digi udah Popol. udah ini ya. Udah termasuk dari satu target lockdownnya gitu. Digi Popol. Kalau mau nggak mau bawa Popol berarti harus main agresif banget. Ya, Kayak satu paket gitu kalau mau sama Digi. ya kalau menurut aku Digi Popol oke. Oke. Bakal kita Digi lihat. Popol atau mungkin dia Atau dia tuker. Wow. Oh, one Florin. Florin. Bentar. Sisi powernya dikit banget loh berarti. anti sisinya sih yang lebih berbahaya. Anti sisinya berbahaya. Tapi kalau misalkan udah melihat kayak gini ya, ini kayaknya bisa bener-bener kejadian bakal bawa ke arah Lilia sih. Florin itu kan tipikal yang sebenarnya emang nggak perlu ada presence-nya dia. Setidaknya dia punya satu bloom-nya aja itu udah cukup banget. Jadi dia bisa nge-heal secara global.
Apalagi dia tuh berada di garis depan gitu loh. Terkadang tuh terbaiting karena Florin terlihatnya lembut tapi ternyata keras banget bro. Kalau misalnya dengan Apalagi item full defense. slot 5 item doang sih masalahnya. Iya, dan ternyata kali ini akan ada clean. clean. Oh dia tuker berarti. Dia pengen ngamanin laning phase-nya. Dia Iya, pengen iya, iya. sebelum Tuan Wan terbang sudah diputuskan. Tapi Ini poke damage-nya bakal beda banget sih di gold lane. agak sedikit berbahaya di arah gold lane. Iya, Tapi setuju. nampaknya apakah ini menjadi masalah? Karena kita tahu Clover salah satu player Wang yang cukup ditakuti, bahkan one-one-nya hampir mostly di ban Bode Bongstar. Yes, dan sekarang akan muncul. Akankah membawa game ini ke game yang ketiga atau akan berakhir di game kedua ini? Oke, tapi sebelum kita masuk ke Lane of Dawn, yang di kolom komentar ramaikan dengan support kalian dan juga ya di MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Kita menuju, ya Kita menuju ke game yang kedua. sakit Tapi hati gua. sabar Oji, sabar. Udah hype. Nggak apa-apa, tenang Oji. Tapi hype-nya nggak turun loh. Woi, Aduh. Wah, hype-nya mereka sih nggak turun, Evos, men. dung, Evos, RBL. RBL juga nggak mau kalah, mereka juga pukul-pukul ini, balonnya. Nih. nih. Mangga. Oh. Tapi terima kasih loh ya penonton. Hype-nya nggak jadi turun. Makasih. Makasih. Itu definisi udah dinaikkan, Dekan. Dijatuhkan. Itu apa? Itu Definisi kayak, ter-PHP. bukan definisi Enggak. dekatnya sama siapa, jadiannya sama siapa. Ya. Ya nggak usah curhat gitu, jambul. Kagak, itu kan naik-naik ke turun gunung. Bener, naik. Tapi nggak apa-apa sih, kita kan Puncak gunung. kepengen. Salah lagu. Ini nggak apa-apa, ini waktu untuk para playernya biar tetap aman, biar tetap bisa maksimal, dan tentu kita pengen semuanya bermain Itu, secara fair play. Saya ikutan tepuk tangan. Saya ngeliatin Sharon, nganga mulu nggak kering mulutnya. Masker Itu Bang. masker. Oh, itu masker. Masker Oh, lihat itu. tuh. Ivan walaupun minus 1 ayang semangatnya tuh luar Woi, biasa tuh. Dia paling semangat di situ. Gak apa-apa minus 1 ayang, yang penting semangat. Wih. Wih. Oh, bye. Bye. Teammates. Tuh lihat. Lah ya kanan gak ada namanya. Ya. Kumpulan, itu Ini kumpulan. ini kumpulan bukan tanda minus tangan. 1 ayang, minus 1 nama. Minus 1 nama. Oh, iya, salah. Gak apa-apa, gak ada ayang. Gak apa-apa. Tapi ada tanda tangannya tuh. Ada dong, itu tanda tangan semua pemain EVOS. Bener makanya. Dari zaman season 0. Susah nyarinya. Oh iya, susah, maaf. Oke, kita menuju ke arah Lane of Dawn untuk kali ini. Dan bakal lihat langsung dengan kombinasi Dairen dan juga Fall seperti kata Profesor KB yang terhormat akan mengganggu pergerakan dari Persik, dan bakal lihat invasi jungle yang diberikan oleh para pemain dari tim RBL. Mereka harus mengeluarkan 1 buah flicker untuk Rek mau nggak mau dipaksakan Profesor. Tapi ini ada satu reverse psychology yang diperlihatkan sama Clover. Dia nggak mau kalah poking di early dan dia mengeluarkan inspire-nya langsung agar nge-trigger dari flickernya Birul. Tapi Birul belum mengeluarkan flickernya di sini. Ya. Oke, tapi ternyata nggak ada panggilan. Dairen masih bisa bertahan. Last one, Seeking Eagle kah? Tidak, masih level 2. Jadi adanya guiding win aja. Iya. Masih aman nih. Dua-duanya masih bisa mundur secara teratur dan belum ada trading kill yang terjadi. Perhitungan dari kedua tim sangat tepat. Nggak ada yang jadi korban, tapi dari atas. Kali ini Birul juga ngegalakin Clover di area top lane. Sama-sama nge-trading. Ini pertarungan gold lane dari yang kacamata KB. Ngelihatnya gimana? Bakal kan akan difokuskan dengan rotasi dari para roamernya ke area atas atau bakal dibiarin? Mau nggak mau sih kayak Reknya harus lebih rajin juga untuk nge-cover ke arah Birul. Karena untuk poking damage-nya tentu di sini clean bakal lebih optimal juga di early game pokingnya. Oke, jangan sampai dikasih enak ya dari segi gold laner ya. Karena ketika gold laner tajir mereka bisa mengubah jalannya permainan masuk ke area depan. Mencoba untuk kabur dari Fall, tapi Swallow kabur ke area turret. 2 member dari Rebellion nyaris saja tertangkap. Tapi Swallow gua harus akui mekaniknya cukup tinggi ya. Itu tadi dia tenang banget kasih payungnya ke arah belakang, tapi lihat Dairen di sana mau coba dipasang, tapi komplit meng-cancel semua, dan Dairen bahkan tidak bisa bertahan lagi harusnya, dan langsung ditumpangi first blood. Diamankan oleh seorang Persik. Fearless again and again harus coba untuk mencari farmingan terlebih dahulu, dan bahkan lihat Val
as always menjadi salah satu tank yang nakal dan bahkan membuat permain dari tim EVOS harus sedikit lebih respect karena agak sedikit kewalahan dan lihat 3-0%! Surprise of tank dilakukan di arah top lane, tapi di arah bottom lane Versik nampaknya akan mendapatkan satu buah turtle dengan gratis tis Bude Mongsar. Iya, menambahkan pundi-pundi mereka dengan satu turtle, tapi dari arah perubahannya kayak atas di sini Birul punya waktu yang sangat enak untuk berfarming Ria, sementara di area tengah Luminar sempat terusir untuk balik dan wave minion akan bertemu. Dia akan mungkin kehilangan beberapa minion, sementara dari EVOS Legend mereka harus memperkuat atasnya sih. Clover akan sangat sulit, dia udah ketinggalan level dari Birul di area top lane-nya. Definisi trigger disiplin dari Luminar tadi. Dia tahu payungnya di belakang, dia nggak main flicker, dia tahu dia masih bisa mundur ke arah Ya, belakang. kalkulasinya ya cukup. Calculate-nya emang beda tuan. Tapi kali ini RKT berhasil menjadi makanan selanjutnya. Buat manipulation di case oleh seorang Val, gak boleh apa-apa terjadi. Val menjadi pilihan, tapi Val bisa dikeluarkan. Val ditumbangkan. Ultimate is coming. Shuelo menjadi pilihan utama. Versi gak boleh apa-apa terjadi. Dan Tyrant join team fight kali ini. Luminar mau mainkan. Tergocek oleh seorang Luminar. Lihat raging Sestromnya. Bukan pakai flicker digoceknya, tapi cuma dibelokin ke kiri, Profesor. Wih, langsung tuh stikernya Langsung keluar. stikernya, wih. Tapi Macam mental Neymar sih. ya. Makanya gocekan kan soalnya. Iya. Digocek begitu aja dan flickernya belum ke trigger bahkan untuk saat ini. Ya, dan ngelihat hal itu kayak dari Fast Legend sulit banget boleh ditangkap, begitu pula dengan Rebellion yang mereka mulai ngelakuin gerakan sih dari EVOS-nya. Nggak boleh lupa kalau ini adalah Versik dengan Link yang bisa muncul dimanapun dan kapanpun juga, terutama di bagian dari jungle-nya. Diusir mundur langsung, penjagaan yang sangat ketat untuk Fearless. Fearless harus ngebut kalau mau untuk menyamakan rotasi dari Versik. Dan di area tengah Luminar dalam bahaya, berusaha untuk kabur, tapi masih bisa di pop up. Penyelamatannya tepat dan circling idlingnya keluar ke area belakang. Luminar akhirnya tumbang. Oh my god, ter-outplay. Dan bakal lihat di sana. Berhasil dipasar Retribution ketika Purple Bomb di Versik muncul. Fearless masih tidak berada di posisi yang cukup maksimal. Tapi ini harusnya menjadi satu informasi yang cukup mahal. No Retribution for Versik. Akankah ditukar dengan Turtle ataukah ditukar dengan satu buah Purple Bomb. Dan bahkan di arah bottom lane. Hati akan menjadi pilihan utama. Shuelo masih mau lebih dan down execute. Dengan satu buah golok berhasil menumbangkan. Versik masih mau lebih. Dan bakal coba digocek begitu saja. Shuelo akan menjadi pilihan utama. Dan bahkan Versik. Oh my god. Outplay. Versik outplay. What are you doing? Di arah bottom lane. Berhasil ditumbangkan. Shuelo featuring Dairen Bude Mongsar. Iya, Dairen menyimpan banyak sekali. Belum lagi dengan Desert Tornado, lalu ada Execute. Perhitungan Versik pun gagal. Dan gak ada korban di area bottom lane, malah dia yang harus tumbang. Rebellion Zion meng-outplay pemain dari EVOS Legend. Dan sekarang mereka mulai bermain galak. Mendapatkan satu turret di area top lane, satu objektif hilang. Dan rotasi mereka pun sekarang semakin berani. Ini gila banget sih, kayak miscalculation yang terjadi bahkan nggak cuma dari informasi ya. Dari segi kalkulasi damage-nya aja, ini yang overturn-nya kayaknya udah mulai harus di-respect sih. Entah untuk backliner nantinya, untuk Clover atau bahkan Versik yang nanti akan jump in ke arah belakang. Karena Shuelo, seperti yang udah kita lihat tadi performanya, dia tarik ulurnya dapat banget. Dan bahkan secara gold leading, dia unggul 500 melawan Yves-nya. Sekarang Clover dalam bahaya lagi. Ini yang overstand dari Shuelo sangat berbahaya. Tapi Versik dari belakang mengamuk. Ditusuk-tusuk dari Lutfel juga sudah di pop up. Versik 1 lawan 2. Circling Eagle dikeluarkan tapi Tempest Outblade menutup, berusaha untuk bertahan. Tapi Fearless hadir dengan Undying Fury-nya mengusir mundur Versik di area belakang, melompat. Dan bisa selamat tanpa bisa mengambil lebih dari Shuelo. Wow, Luminar, unexpected moment. Execute, langsung berhasil menumbangkan seorang Luminar di depan sana. Tapi lihat para pemain dari tim Rebellion, mereka nggak boleh apa-apa terjadi di seorang RKT. Objective Gaming is number 1. Meanwhile dari bottom lane, Versik mencoba untuk mendapatkan seorang Birul. Retribution tadi dikeluarkan Birul, menggunakan flicker dan pakat. Tumbang, Birul menjadi makanan untuk seorang Versik. Tapi Versik di sini membuktikan permainannya dia harus mencari pundi-pundi gold Bude Mongsar. Tadi Birul udah gak bisa kemana-mana lagi, jadi dia berpikir untuk nge-trade dirinya. Makanya Flicker maju ke area depan, berusaha untuk mendapatkan anti-maze. Tapi nyatanya anti-maze bisa kabur dan recall dengan selamat bersembunyi di area yang tepat. Dan Versik datang tepat waktu juga. Kalau menurut aku pribadi sih ini Val-nya harus mulai dicuekin sih Prof. Iya, Val-nya iya, dari iya, tadi ngebaiting mulu, Val ini gak maksa Temples of Blade.
Val selalu memaksa 2 short ultimate yang mahal dari tim EVOS Enggak Legends cuma itu sih, keluar. ingat ada bloomnya juga dari Rex. Florinnya mau nggak mau harus ke-trigger dari segi healnya dan itu bakal mahal banget hanya untuk mengejar satu Matilda yang emang tugasnya bakal jalan-jalan selama Land of Dawn ini masih bertanding. Karena terbukti lihat word manipulation pada Monster, Temple of Blade, ultimate dari seorang RKT bahkan Mali. Dia bakal mancing kayak gini dan bahkan lihat Val again and again memancing 2 ultimate tapi kali ini tidak ada barter, tidak ada trading karena tidak bisa dimasukkan dan bahkan dari bottom lane menjadi keuntungan untuk tim EVOS Legends. RKT trigger ke arah belakang, Fearless seorang diri tarik mana-mana mencoba mendapatkan satu buah RKT dan ternyata di sana tumpahkan itu saja. Level 12? Level 12! Oh my god! Lihat Pas banget. Aulus Racing berhasil mendapatkan satu, mereka menjadi kedua dan bahkan triple kill didapatkan 4 orang hilang. Ini biji nih. Bencana untuk EVOS Legends, bencana kecil kali di area bottom lane, mereka nggak bisa ngedapetin siapapun. Sekarang Fearless mengamuk, semua yang dihadapi langsung dihabak-habak, the power of Axe. Fearless level benar-benar laki, semuanya diseruduk, ditabrak, dan ini memang adalah power spike dari Aulus, dari Fearless. Menit segini udah dapetin level 12, dia Wah. bisa berotasi dan memberikan maksimal damage-nya. Masalah utamanya adalah ketika tim fight tiba-tiba level 12 loh. Iya, itu pas langsung banget. ngebuka dan bahkan mengubah banyak hal. Satu hal, bukan hanya level 12 tapi level 12 ketika versi gak punya Temple of Blade. Itu dia. Itu problemnya. Karena ya balik lagi udah ke-trigger sama Val-nya juga. Val-nya juga Again. bener-bener ngeganggu banget dengan recall yang selalu bener-bener ngebuat Tuh, mungkin lihat, ya lihat. tilting dari anak-anak EVOS Val Legends. memaksakan World Manipulation dibuka, ultimate tangan keluarkan diri ke arah belakang. One tumbang, Versik dapetin satu tapi ternyata Versik gak punya apa-apa. Wah. Masih ada satu buah pinch point, Birul masih mau lebih. Pertukaran kali ini Val ditukar Clover is totally not worth it buat Mongsar. Jelas 2 untuk 1 bukan hal yang baik. EVOS Legends mereka harus menghadapi Rebellion Zion di area jungle, di area yang sangat sempit dan walaupun ada Bloom yang dikeluarkan, tapi ternyata itu nggak cukup untuk membuat Rebellion Zion miskalkulasi. Masalah Burst utamanya, iya itu dia. Burst damage Rebellion Zionnya. Nggak ketahan sih lebih tepatnya pada Monster. Dan ini untuk perbedaan level. Ada satu level, padahal Versik bawa Demon Slayer di sini Bawa dari Sawi. Yes, bawa Sawi. Karena problemnya adalah satu, Prof. Dengan trigger dari Val, jungler yang Wah. diambil dan silakan untuk itemnya Profesor. Beda 2 Kami. level masalahnya. Trigger yang diambil. Satu, masalah utamanya adalah anti Quiras. Membuat pergerakan dari Versik gak bakal optimal sebelum dia punya ke arah Malefic Roar. Di sini belum ada Malefic Roar masalahnya, hanya War Axe itu ketahan damage-nya. Dan sementara itu kalau misalkan hanya dengan satu lagi item yang nanti akan dimiliki oleh Val, Radiant Armor, ini juga udah cukup banget untuk nutup damage dari Luminaire yang baru menuju ke arah Entity Talisman. Oke, tapi Bode Monster kita lihat udah mulai bergerak dan bahkan Clover udah dikasih satu item oleh seorang RKT untuk menjaga posisinya. Lihat di depan sana, blocking damage yang dilakukan oleh seorang biru memberikan damage terhadap seorang teammate. Langsung dibuka Undying Fury, tapi nampaknya Lord kali ini berhasil mendapatkan satu buah Pest Turret itu bisa telah dikeluarkan. Pest Turret lihat, dipaksa untuk mendapatkan satu buah Temple of Blade. No, execute belum dikeluarkan, tapi lihat nanti Pest down. Ini bencana, fokus ke arah Pest-nya. Rebellion, oh my god. 2-0 Israel. Rebellion dia gak peduli apapun yang terjadi. Dia fokus ke arah Pest-nya wow. dan memecahkan. Dan bencana, Profesor. Dan bahkan seperti yang aku sempat pertanyakan sama Bude Monster dan juga Ranger Emas. Previous match kita melihat ada satu poin yang diambil sama Rebellion Zion. Apakah game kali ini akan jadi 2? Dan yes, 2-0. Oh my god. Wow. Oh Gila my sih. god. Instant point kill. Ini sebenarnya Aulus ya, power spike-nya emang bisa dihentikan. Tapi ketika levelnya seimbang, ya inilah dia. Iya, dan Apalagi unggul. Evolution nggak bisa untuk menahan Iya. dari